Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai epidemiologi stunting. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Kinasih Rusdah, Alda Siti Aldawiyah, dan Safira Abdillah. Poin-poin yang akan kami jelaskan di sini yaitu yang pertama, pengertian stunting, yang kedua, faktor penyebab stunting, yang ketiga, cara pencegahan stunting, yang keempat, prevalensi stunting, dan yang kelima, kondisi terkini stunting. Yang pertama adalah pengertian stunting. Jadi, stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Untuk penilaian status gizinya, bisa menggunakan indeks panjang badan menurut umur atau PB/U dan tinggi badan menurut umur atau TB/U. Dengan hasil pengukurannya, nilai standar atau Z-score kurang dari 2 SD atau standar deviasi sampai dengan -3 SD itu berarti pendek, dan kurang dari -3 SD berarti sangat pendek. Selanjutnya adalah faktor penyebab stunting. Dibagi menjadi 2, ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah dari kurangnya asupan makanan dan penyakit infeksi. Penyebab tidak langsungnya yaitu ketersediaan pangan di rumah tangga, pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan higienitas yang buruk, rendahnya pelayanan kesehatan, krisis politik dan ekonomi di suatu negara. Kemudian, faktor penyebab stunting yang lain bisa dibedakan menjadi faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor genetik. Jadi, melalui instruksi genetik yang terkandung di dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu faktor lingkungan pranatal dan faktor lingkungan postnatal. Faktor lingkungan pranatal berarti adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi anak pada waktu masih di dalam kandungan. Sedangkan faktor lingkungan postnatal yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir. Selanjutnya adalah cara pencegahan stunting. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, harus mencukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat. Karena kekurangan zat besi dan asam folat dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil. Nah, anak yang lahir dari ibu hamil yang mengalami anemia lebih berisiko mengalami stunting. Yang kedua adalah menghindari paparan asap rokok. Paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau memiliki berat badan kurang. Yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kandungan. Pemeriksaan rutin selama hamil bermanfaat untuk memastikan nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil cukup dan mendeteksi jika ada komplikasi pada kehamilan. Yang keempat, kesadaran ibu terhadap gizi yang baik. Pengaturan dan kualitas makanan yang diberikan kepada bayi sangat tergantung kepada pendidikan dan pengetahuan ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai prevalensi stunting. Pada tahun 2017, ada 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia, yaitu sebesar 55%. Sedangkan lebih dari sepertiganya, yaitu 39%, tinggal di Afrika. Dari 83,6 juta balita stunting di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan, yaitu sebesar 58,7%. Dan proporsi paling sedikit berasal dari Asia Tengah, yaitu 0,9%. Berikutnya di sini ada diagram mengenai data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan oleh World Health Organization atau WHO. Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2007 adalah 36,4%. Yang selanjutnya, di sini ada diagram mengenai
proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada bayi usia 2 tahun menurut provinsi. Prevalensi stunting pada anak di bawah usia 2 tahun atau disingkat dengan Baduta di Indonesia masih tinggi, yaitu sebesar 29,9%. Provinsi dengan prevalensi stunting pada Baduta paling tinggi adalah Aceh, sedangkan dengan stunting paling rendah adalah DKI Jakarta. Selanjutnya ada diagram mengenai stunting dari mulai data tahun 2007, 2013, dan 2018. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan balita dengan kelainan sangat pendek dari tahun 2007 hingga 2018 sebesar 6,4%. Data ini berdasarkan pada data Riskesdas. Pada tahun 2019, Indonesia melakukan survei status gizi pada balita yang menghasilkan bahwa angka prevalensi stunting mencapai 27,6%, yang artinya 3 dari setiap 10 anak Indonesia itu mengalami stunting. Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa pada tahun 2024 nanti targetnya angka stunting itu akan turun menjadi 14%. Namun untuk mencapai target tersebut perlu adanya kerjasama dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, masyarakat maupun lainnya. Untuk merealisasikan target tersebut, kita bisa dengan melakukan edukasi tentang stunting atau pola makan yang baik dan benar. Sekian materi mengenai epidemiologi stunting yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.